Niatmu apapun, kebahagiaanmu tergantung dari niatmu. Pahalamu tergantung dari niat. Ya, itu dulu. Nah, luruskan niat. Tadi saya sudah sering lihat pernikahan, Dek. Ijab kabul. Kamu lancar betul. Masya Allah. Saya dulu berkali-kali baru lancar. Ini semangat betul. Luar biasa ini. Ya. Nah, karena itu tadi diucapkan saya terima tanah lillahi ta'ala. Kalau karena lillahi ta'ala, maka itulah yang disebut ibadah. Nikah ini ibadah, bukan saja mengambil bela. Tapi nikah ini lillahi ta'ala. Karena dia ibadah, maka yakinlah kedua belah pihak, apapun jeripayahmu, apapun usahamu, apapun galaumu, itu semua ibadah. Kenapa? Karena lillahi ta'ala. Orang kalau lillahi ta'ala, semua kesulitan, semua penderitaan akan jadi ringan. Tapi kalau salah kau niat, siap-siap kau capek dalam berumah tangga. Niat berumah tangga karena cantik. Tanya itu bapakmu. Mana lebih cantik ibumu ketika usianya baru menikah dengan sekarang? Ya, tanya. Pasti lebih cantik dulu. Maka cantik jangan jadi prioritas utama kau menikah. Kenapa? Ada batasnya. Apalagi zaman sekarang. Hati-hati ketika kau kenalan di medsos. Cantik betul fotonya. Filter. Kamera 360. Begitu ketemu aslinya, hancur. Iya toh? Kalau kau nikahi istrimu karena dia orang kaya, siap-siap kau kecewa. Kekayaan pasti ada batasnya. Kaya sekali Ustadz, tapi dia 13 bersaudara. Habis dibagi-bagi hartanya bapaknya. Iya kan? Dia keturunan pejabat, siap-siap kau kecewa. Berapa tahun dia berjadi jabatan? Anak menteri, ada batasnya tergantung presiden. Gubernur, ada batasnya, biar hebat, tidak mungkin 3 periode. Maka siap-siap kau kecewa. Kalau dia bilang lagi, kita nikahi karena dia kaya, ada batasnya. Cantik, ada batasnya. Pejabat, ada batasnya. Maka nikahi dia, kata agama, lidiniha, karena agamanya. Maka ada 4 itu kata Nabi. Karena dia cantik, keturunan baik-baik, karena dia kaya, agama. Nomor 4, agama. Tapi untuk mendapat perempuan dialah cantik, bagus akhlaknya, keturunan baik-baik, kaya pula, hafal Quran, 100 perempuan belum tentu ada 1. Kalau kau dapat tunjukkan saya juga masih mau. Yang banyak kan mukanya cantik, akhlaknya kesurupan. Iya kan? Ada lagi keturunan baik-baik, mukanya lagi hancur. Maka luruskan niat. Insya Allah cari nafkah kalau lillahi ta'ala, ibadah. Jeripaya ibadah, ngomel istri ibadah, semua akan ibadah kalau niatnya lillahi ta'ala. Orang cari nafkah kalau lillahi ta'ala, tahu dek, itu tidak sampai 5 orang yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah yang cium tangannya. Satu di antaranya Mu'adz bin Jabal. Jabat tangan Rasul dengan Mu'adz bin Jabal. Kan orang kaya dengan miskin ini kentara dari tangannya. Oh, mulus betul orang kaya. Ya kan? Kasarnya orang miskin. Nabi jabat tangan, dalam hati Nabi, kasar betul tangannya ini Mu'adz. Ditanya, wahai Mu'adz, kok kasar begini tanganmu? Ya Rasulullah, saya ini buruh. Kalau bahasa istilah sekarang, buruh kasar. Kerjaan saya memecah-becah batu, lalu saya jual. Maka tangan saya ini kasar. Lalu Nabi mencium tangan itu, dan Nabi bersabda, inilah tanganmu yang akan menghalangi api neraka menyentuh dirimu karena kau cari nafkah untuk keluargamu. Jadi Adrian nanti cari nafkah, keluar dari Jawa, keluar negeri, atau apa saja, menderita 24 cari nafkah untuk anak istri, itu yang akan menghalangi kita tersentuh api neraka. Akan bahagia kalau kita lillahi ta'ala. Ya. 2. Percayalah dek, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong itu kalau dia bilang, enggak ada masalahnya. Bohong, hoax. Ya kan? Wah, ada bilang, Ustadz, bahagia betul itu tetangga saya. Saya bilang, dari mana kau tahu? Dia bilang, fotonya di Instagram romantis. Bilang, pastilah foto yang romantis dia share. Tidak mungkin dia baku tarik rambut, dia share. Belen-belen namanya itu. Iya toh? Pasti yang romantis-romantis. Tidak mungkin yang bertengkar. Percaya tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Istri cantik, kau kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau jelek suaminya. Lebih masalah lagi.
Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri, kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti di gedung kita ketemu. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Semua ada masalah. Jangankan Anda yang sekarang fasilitas maksiat banyak. Para nabi dan rasul pun ada masalahnya. Rasulullah pernah ada masalah dari ekonomi. Beliau pernah 3 hari 3 malam lapar. Akhirnya Hasan Hussein cucu Hasan Hussein, cucu beliau pucat. Itu nabi. Dari segi struktur kemasyarakatan bukan cuma dibully. Kecil itu kalau dibully. Nabi diperangi, beberapa kali mau dibunuh. Dan siapa yang melakukannya? Pamannya sendiri. Itu nabi, bos. Apalagi kita. Di Madinah pernah Isa difitnah selingkuh. Apalagi kita. Ustadz Dasat. Oh pak, banyak sekali masalah saya sekarang pak. Apa masalah saya sekarang dek? Banyak janda-janda yang curhat. Ustadz baru saja meninggal suami saya, tolong kasih saya amalan-amalan. Saya kasihlah amalan-amalan penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf bu, saya bukan imam, saya khotib. Semua orang punya masalah. Ya, dek, lihat. Ada orang masalahnya ekonomi. Sudah 4 anaknya masih ngontrak-ngontrak. Iya kan? Ada kau lihat kan? Alhamdulillah ada orang rumah bagus, mewah, mobil baik. Tapi apa masalahnya? Suami istri tidak setia. Suami selingkuh, istri membalas. Alhamdulillah ada orang kaya, suami istri setia. Tapi apa masalahnya? Tidak punya anak. Ada lagi semua sempurna. Tapi apa lagi? Anaknya narkoba. Semua orang punya masalah. Maka resepnya ketika ada masalah, Allah tidak mengatakan, Adrian ada masalahmu, kau profesor dulu. Tidak. Mabila kalau ada masalahmu, oh kau jadi putri Indonesia dulu. Tidak. Kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalah rumah tanggamu. Itu janji Allah, bukan janji politisi. Kalau Allah yang janji, pasti terkabul. Allah cuma minta 2. Perbaiki solatmu, sabar, kecil punya anak, kecil punya mobil, kecil kau bahagia. Yang penting solat. Jadi hadirin yang hadir di sini, kalau bertahun-tahun masih ngontrak-ngontrak, bertahun-tahun tidak bisa temukan kebahagiaan rumah tangga, tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik periksa solatmu. Saya sudah solat Ustadz. Betul kau sudah solat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi, barusan duhur. Kau tidak ikhlas. Maka tidak mungkin Allah sengsarakan hidup rumah tangga yang baik solatnya. Kurang apa penderitaan Nabi dalam dakwah? Kurang apa penderitaan Nabi dalam rumah tangga? Kurang apa penderitaan Nabi dalam syiar? Tapi tidak pernah beliau terupdate status galau. Tidak pernah Nabi kita dengar pantang menyerah. Tidak. Menyerah dalam dakwah. Tidak. Kenapa? Resep beliau 2. Solatnya baik, sabarnya hebat. Tapi kan sabar ada batasnya. Selama ada batasnya, tidak mungkin itu sabar. Tapi sabar berat Ustaz. Ya memang sabar berat. Kenapa? Karena hadiahnya, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Adinda Adrian saja ketemu Jokowi sudah selfie-selfie. Selfie Ustaz. Bapak-bapak ketemu Ustaz saja sudah selfie. Padahal saya ini ceper, jelek. Apalagi ketemu dengan Allah. Bersama dengan Allah. Pasti rintangannya berat. Maka Allah cuma minta sabar, perbaiki sholat. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Karena waktu yang terbatas. Ketiga, Adinda, semua rumah tangga mau bahagia. Apa resepnya? 1, mustahil kau bahagia kalau kau durhaka sama 2 orang di depanmu. Mustahil. Biar kau parenting ini, pret. Jangan percaya parenting. Lebih baik kamu muliakan orang tuamu. Coba lihat siapa yang hadir di tempat ini. Kira-kira Prof. Nasar, Ustadz Adi mau datang di sini karena sampean berdua? Enggak dikenal bos. Siapa yang undang? Kedua orang tua. Dasat Latif bos, jauh-jauh dari Makassar terbang ke sini. Kenapa? Orang tua Anda berdua. Bukan karena ini, barusan kita ketemu. Ayo, kamu yakin bisa menikah semewah ini kalau bukan ibu bapakmu? Enggak mungkin. Itulah sebabnya tidak mungkin ada orang bahagia rumah tangganya kalau dia kurang ngajar sama orang tuanya. Kau bikin perjanjian berdua sebentar. Saya bilang sama istri saya, kau boleh marah-marah sama saya. Kau boleh maki-maki saya. Kau boleh habiskan uang saya dapat. Kau boleh lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Lihat. 1 yang tidak boleh saya dengar. Kau jangan pernah menghina orang tuaku.
kau terima beres saya. Saya sudah sarjana, kau dapatkan saya. Saya sudah penghasilan, kau dapatkan saya. Tapi ibu saya mulai dari darah di perutnya, keluar saya, dididik saya baik-baik. Tidak mungkin ada pilihan. Pilih saya istrimu atau mamamu. Begitu kau bilang begitu, saya pilih ibuku, saya kawin lagi daripada memelihara kamu yang kurang ajar. Bilang begitu sama istri. Ibu-ibu juga hargai suamimu. Jangan selalu bilang, kau pilih, saya istrimu atau mamamu. Beleng-beleng. Mana bisa dipilih antara istri dengan mama? Pasti tidak mungkin kita memilih, sama-sama penting. Maka yang baik, muliakan kedua belah pihak. Adinda Adrian, muliakan ibunya, bapaknya, istri. Istri, muliakan ibu bapaknya Adrian. Insya Allah, kecil bahagia. Kecil. Tapi selama kau tidak muliakan orang tuamu, biar banyak duitmu, tidak mungkin kau bahagia. Ya? Nah, maka selesai ini, terima gaji pertama, kasih orang tua. Kalau perlu dek, kau cari duit, niatkan ya Allah murahkan rezekiku. Saya mau belikan cincin ibu mertuaku dan cincin mamaku. Kau persembahkan. Mak, selama ini ada cincin ini, selama itu hati kedua ini anakmu akan selalu terpaut pada ibu bapak. Allah berbahagia lihat kamu. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya melihat Allah, tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Rasul bersabda, buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Tidak ada susahnya dek, tidak ada beratnya, tidak ada mudaratnya. Ketika kau galau dalam rumah tanggamu, kau datang ke ibu bapakmu, buat dia tersenyum, jangan kau cerita masalah rumah tanggamu. Ini kita sekarang anak sudah tidak bisa belikan AC orang tua, sudah tidak bisa bayarkan mobilnya orang tua, penderitaan terus dikasih di telinganya. Ma, istri saya begini, pak, suami saya begini. Janganlah kau deritakan jelek-jelek rumah tanggamu. Kau sudah cerita, baik lagi, bertengkar, hamil lagi. Ada juga yang begitu ya. Ya, jelas ya? Nah, yang kedua, kalau mau bahagia setelah birrul walidain, yang kedua adalah sangka baik. Jangan kau pernah sangka buruk dalam rumah tangga. Orang banyak cerai gara-gara sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab, sangka baik, berarti dia lagi sholat duha. Jam 12 telepon lagi tidak dijawab, lagi berjamaah suamiku. Asar telepon belum dijawab-jawab, berarti lagi zikir. Begitu masuk WhatsApp teman kantor, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Berarti lagi nge-grab. Enak perasaan, jangan sangka buruk, sangka baik. Dan hebatnya, keburukan pasangan kalian tidak tanggung. Ya, terutama ibu ini, Adinda Marbella, sangka baik kepada suami. Henaknya menjadi istri, dosanya suami tidak ditanggung oleh istri. Tapi bahayanya suami, dosanya istri ditanggung suami. Maka kalau dengar-dengar berita jelek soal suami, sudahlah, sangka baik saja. Jangan terprovokasi dengan film yang menghasut. Ada film sekarang lagi viral menghasut kita. Kalau suamimu baik, tutur katanya baik, ibadahnya baik, hati-hati. Saya juga dari korban. Akhirnya istri saya selalu periksa HP saya. Jangan, itu film menghasut. Ya, sangka baiklah, sangka baik. Dan yang ketiga, berdoa. Berdoa, ya. Doa tidak harus bahasa Arab. Mau bahasa Jawa, monggo. Mau bahasa Sunda, mangga. Mau bahasa Bugis, wedding. Bahasa Inggris kalau kau tahu. Silakan. Allah multibahasa. Daripada kau bahasa Arab, tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Ini apa maksudnya ini Marbella? Mau doa minta anak, tahu-taunya doa minta hujan. Kan bingung malaikat toh. Lebih ke doa. Bahkan boleh doa dalam hati. Bahkan boleh doa pakai bahasa isyarat. Allah tahu ini lagi berduka. Jadi tidak harus pakai bahasa Arab. Alhamdulillah ibu-ibu sekarang, ibu-ibu milenial rajin sekali berdoa. Baru bangun, ya Allah bukakan pintu rezeki suami saya. Jam 8 update status lagi, ya Allah rahmati perjalanan suami saya. Tapi di mana dia berdoa? Facebook. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Berdoa di atas sajadah. Alangkah bahagianya seorang Adrian. Dia pergi cari nafkah. Istrinya berdoa di belakang dalam sholat duhanya. Selesai sholat duha dia WhatsApp suaminya. Bang, jangan galau cari nafkah. Allah telah menentukan rezekimu. Kemanapun kau pergi, kasih sayangku menyertaimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Wah, kita suami langsung dikasih lihat sama teman kita. Lihat gue WhatsAppnya istri saya, suami saya di rumah. Bahagia kan? Jangan cuma WhatsApp suami, jangan lupa singgah beli gas. Ya kan? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian,
banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Itu nasihat buat pengantin. Sekarang nasihat buat kita tamu undangan. Satu, biasanya kalau ada pengantin begini banyak sekali yang tidak sholat. Terutama ibu-ibu. Hati-hati bu, buka surah Al-Quran, surah Al-Hajj 47. Satu kali meninggalkan sholat, Allah menghukum kita 1 hari di neraka. 1 hari di neraka itu bu, 1000 tahun dunia. Jangan anggap penting di sholat. Gara-gara make up, gara-gara sanggul, ibu tidak sholat, hati-hati. Jadi gimana solusinya? Ibu wuduk dulu, baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah wuduk kentut, sedikit aja, Ustaz tidak habis, tetap batal. Ya, kalau jabat tangan berbeda mazhab. Syafi'i batal, Imam Ahmad selama tidak ada nafsu, tidak batal. Kalau karena sekarang lagi corona, tidak usah jabat tangan. Kita jabat tangan ala pandemi saja, cukup seperti ini. Yang kedua, biasanya kalau ada cara begini banyak yang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang mencela caranya orang. Bahkan pasangannya orang dia celah. Goblok betul itu suaminya. Kenapa? Istrinya palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Semua mau dia celah tamunya orang. Saya pun dicelanya. Itu lagi Ustaz Dasat. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Semua pak tamu orang dia celah. Jangan. Ya. Yang ketiga, biasanya kalau ada cara begini banyak praktek mubasir. Terutama air gelas. Belum habis setengah, tusuk lagi yang baru. Jangan, itu semua duit yang orang punya acara bersusah payah mengumpulkannya. Dan yang keempat, biasanya kalau ada acara begini, banyak yang pulang tersinggung karena merasa tidak dilayani dengan baik. Jauh-jauh dari Bandung, jauh-jauh dari Semarang, sampai di sini tuan rumah tidak melayani dengan baik. Tidak mungkin, karena tuan rumah punya acara banyak tamunya, jadi tidak mungkin. Hanya kitalah yang saling mengerti. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya yakin apa yang saya sampaikan ibu bapak sudah tahu, tapi perlu lagi diulang-ulang. Supaya apa? Semakin berbekas di hati dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mampu diamalkan. Terima kasih, sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan. Kedua, mempelai, mudah-mudahan suratul Fatihah ini Allah bimbing rumah tangga kedua mempelai. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah.